Anda jadi presiden tahu kapan berakhir. Kita ini bangga jadi orang Indonesia modern, padahal ini yang paling dekaden dari seluruh ilmu manusia. Semua makhluk Allah punya hak, tapi pernahkah demokrasi memperlakukan alam sebagai makhluk yang punya hak? Mereka hanya mengeksploitasi alam. Mereka tidak minta izin ketika nambang. Jangan di depan saya bilang bahwa ini maju, ini mundur luar biasa. Manusianya menyempit, otaknya menyempit, pikirannya menyempit, mentalnya menyempit, pandangannya menyempit, Islamnya menyempit. Bekal hidup nomor satu itu tawadhu. Orang sekarang tidak percaya kepada berkah Allah, orang sekarang tidak percaya kepada cinta Allah. Orang sekarang selalu bertransaksi ekonomi dengan Allah. Apa saja yang tidak terkait sama Allah, kalau engkau bisa sebut satu saja, kamu boleh mengingkari Allah. Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau pernah suatu malam dia membawa ember 2 berisi air dan semua orang bingung, ini orang gila ngapain bawa ember malam-malam. Dia bilang, kalau bisa saya akan memadamkan api neraka supaya Allah tahu bahwa saya tidak takut kepada neraka dan aku melakukan apapun saja ini tidak karena ketakutanku kepada neraka tapi karena cintaku kepadanya. Lain hari dia bawa api, obor, dan dia mengatakan saya mau membakar surga. Aku sedih karena semua manusia ini lebih menginginkan surga daripada Allah. Orang itu bodoh yang jadi tujuan surga. Padahal kalau Anda tujuannya adalah Allah, Anda pasti dapat surga. Tapi kalau Anda tujuannya surga, belum tentu dapat Allah. Nanti Allah itu ada yang orang masuk surga yang tidak disapa oleh Allah. Bayangkan gak enaknya. Gitu toh, Allah lewat kalau lewat gitu. Itu satu ya Ustaz ya. Nomor 2, Kiai Kanjeng ini pernah melihat, pernah datang kita di Mesir cukup lama ya, 3 mingguan. Dan kita juga sempat ke makamnya Rabi'ah al-Adawiyah, kita ke makamnya Fir'aun, kita ketemu bermacam-macam alhamdulillah. Tadi beliau bertanya mengenai cinta kepada Allah. Saya kira ada beberapa hal yang kita memelihara kesalahpahaman yang tidak habis-habisnya dan kita senang dengan kesalahpahaman itu. Kita selalu menganggap surga di sana, dunia di sini. Kita selalu menganggap langit di sana, bumi di sini. Padahal bumi adalah bagian dari langit. Dan surga tidak di sana, tapi terletak di pusat rohmu. Jadi misalnya kalau Anda lihat ada warna kuning, kuning itu tidak di situ, kuning itu di dalam kesadaranmu. Gitu loh. Orang musyrik itu tidak di misalnya tidak di kemenyannya, tidak di kerisnya, tapi tetap di dalam konsepnya. Jadi surga itu bisa engkau temukan sekarang juga dan tidak nanti. Jadi Anda selalu berpikir bahwa dunia dan akhirat, tidak. Dunia itu bagian awal dari akhirat. Jadi akhirat dan dunia itu satu gumpalan besar. Dan dia tidak linier. Kalau Anda ngomong nanti itu berarti linier, lurus. Enggak begitu hidup itu. Anda bisa mempelajarinya lewat fisika sampai metafisika. Anda bisa mempelajarinya lewat ilmu pengetahuan, tidak hanya melalui kepercayaan. Atau mempelajarinya ke dalam. Jadi kalau orang barat mempelajari keluar, kalau orang timur mempelajari ke dalam. Gitu loh. Maka orang yang bikin pesawat, yang bikin mobil orang barat karena dia aplikasinya selalu keluar, ekstrinsik. Kalau kita belajarnya intrinsik. Nah sekarang ini kita maunya ekstrinsik tapi sudah kalah dulu sama orang barat. Terus kita kehilangan tradisi intrinsik sehingga Anda tidak bahagia. Sekarang orang Indonesia malah tidak mencari kebahagiaan, kalah sama orang barat. Orang barat itu, orang Jepang, orang Korea itu hidupnya cari bahagia. Maka mereka jadi kaya. Kenapa kok bahagia jadi kaya? Karena Anda menjadi sungguh-sungguh. Misalnya Anda suka sama jagung, udah Anda menikmati jagung, menanam jagung, menguasai jagung, mempelajari jagung, sampai Anda menjadi ahli jagung, akhirnya Anda kaya. Sekarang kalau kita cari uang, mencari kekayaan, Anda ngolah jagung, ternyata kedelai lebih duitnya banyak, Anda pindah kedelai. Ternyata besoknya ada manggis, menawarkan uang lebih banyak, Anda pindah ke manggis. Anda tidak pernah menjadi ahli, Anda tidak menjadi tuan rumah dari suatu persoalan. Ahli itu artinya tuan rumah, host ya. Jadi kalau Anda ahli kopi, Anda tuan rumah kopi. Jadi everything on kopi itu ada pada Anda.
Nah, orang Indonesia tidak ada yang jadi ahli karena dia yang dicari adalah kekayaan. Anda tertipu. Allah mengatakan, aku bikin indah dunia ini di mata orang-orang kafir. Jadi kalau Anda mulai terpesona kepada dunia, Anda harus curiga bahwa sebenarnya ada potensialitas kafir atau kufur di dalam diri kita. Saya tidak menolak kekayaan, tapi Anda jangan terpesona oleh kekayaan, karena kekayaan itu menjadi kekayaan kalau engkau menyebutnya kekayaan. Ini asbak karena kita sepakat sebagai asbak. Tapi kalau saya memakainya tidak asbak, wong ini juga kalau kan ini juga kayak anunya Rabi Yahudi itu di sini tuh. Persis kok itu. Itu tergantung kok. Peci itu kalau jadi tempat sampah ya bisa. Jadi sebenarnya letaknya dunia ini tidak di dunia tetapi di dalam konsepmu. Maka Anda harus meletakkan Allah sebagai tuan rumah di dalam dirimu dan temukanlah Allah pada apa saja yang engkau alami. Kemarin di PSS jelas toh, di BCS, sebut satu hal, barang atau peristiwa atau apapun dalam sepak bola yang tidak terkait dengan Allah. Sebut satu aja. Tidak usah sepak bola, apa saja yang tidak terkait sama Allah, kalau engkau bisa sebut satu saja, kamu boleh mengingkari Allah. Apa? Udah, enggak ada. Apa aja? Semua terkait dengan Allah. Udah apa? Mau apa? Mau apa? Tidak ada teknologi yang tidak taat kepada Allah. Semua bangunan-bangunan tinggi taat kepada Allah. Karena dia harus, karena dia kalau tidak taat kepada Allah, dia akan ambruk. Jadi taat kepada gravitasi, taat kepada keseimbangan. Kalau gedungnya tinggi, pondasinya harus mendalam. Kalau anda jadi ya itulah pokoknya hukum alam seperti itu. Semua taat pada hukum alam dan tidak ada yang tidak meniru Allah. Tapi orang tidak ngerti bahwa itu meniru Allah. Kabeh bego nganggo driji rek. Ya. Dan ini ideal. Jadi Anda ini gimana kok enggak ngerti? Anda gini tok itu udah kagumnya enggak karuan sama Allah. Bayangin ini ide ini. Bayangin kalau drijine iki ikine meng siji, dadi meng ngene tok ikine ora nekuk. Ini ide luar biasa, ini penemuan yang luar biasa. Dan semua teknologi meniru ini. Pesawat meniru burung, mobil meniru binatang, kakinya diganti roda. Kenapa roda? Karena mengenal bahwa semua itu putaran. Mau aki harus kumparan, kan begitu. Semua berjalan putaran. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu lingkaran. Dari Allah ke Allah. Dari Allah ke Allah, gimana gambarnya? Kan gini, kan gini. Harus lingkaran, hidup itu lingkaran. Daur atau dauria. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sama dengan semar. Kalau orang Jawa, kalau Sunan Kalijogo, semar itu adalah penjelasan kepada orang Jawa bahwa demokrasi yang terbaik itu adalah semar. Semar itu dia adalah dewa yang tertinggi sekaligus dia adalah manusia yang terendah. Nah, dewa tertinggi dan manusia terendah itu jadi satu titik. Berarti gambarnya harus lingkaran. Kalau demokrasi modern, ini bawah, ini atas, presiden di sini, rakyat di sini. Itu sangat ketinggalan zaman. Sehingga kita ini bangga jadi orang Indonesia modern, padahal ini yang paling dekaden dari seluruh ilmu manusia. Bayangkan demokrasi di Indonesia tidak punya pikiran bahwa tanah punya hak enggak? Pohon punya hak enggak? Binatang punya hak enggak? Angin punya hak enggak? Semua makhluk Allah punya hak. Tapi pernahkah demokrasi memperlakukan alam sebagai makhluk yang punya hak? Mereka hanya mengeksploitasi alam. Mereka tidak minta izin ketika nambang. Mereka tidak minta izin ketika menanam dan menebang. Orang desa masih lebih maju. Mereka punya ruat desa, syukuran, merti desa. Karena mereka temukan Allah di apa saja. Sementara tidak ada merti negoro, ruat negoro tidak ada. Ruat negoro tidak ada. Jadi ini kita ini mengalami kemunduran yang luar biasa dan jangan bilang maju. Jangan di depan saya bilang bahwa ini maju. Ini mundur luar biasa. Manusianya menyempit, otaknya menyempit, pikirannya menyempit, mentalnya menyempit, pandangannya menyempit, Islamnya menyempit. Islam hanya dikenal sebagai hukum, tidak sebagai hikmah, tidak sebagai kebijaksanaan, tidak sebagai keindahan. Itu sejak abad
16 di Indonesia, Islam menjadi hanya hukum, hanya fikih saja. Maka tasawuf bahkan diharamkan. Bagaimana? Rasulullah tanya pada suatu sore waktu menjelang maghrib, lo mana ibu-ibu yang biasanya menyapu halaman masjid? Terus para sahabat bilang, sudah meninggal dunia ya Rasulullah kemarin. Loh di mana kuburannya, kok nggak bilang sama saya? Akhirnya ditunjukkan kuburannya. Terus Rasulullah berlari ke kuburan itu dan sholat untuk jenazah itu, untuk orang yang sudah dikubur itu. Kemudian kesimpulan ulama apa terhadap peristiwa ini? Kalau kesimpulan Anda apa? Rasulullah nanya tukang sapu sudah meninggal, lari ke kuburan sholat. Apa yang nomor satu informasinya dari peristiwa itu? Ya? Mendoakan, oke. Apanya? Oke, lagi apa? Cinta. Betapa Rasulullah mencintai orang kecil, tidak membedakan manusia, semua dicintai oleh Rasul. Tapi kesimpulan para ulama apa? Oh, sholat di kuburan itu boleh. Lebih ya tak kuwi. Lebih ya tak kuwi. Lah iya. Kesimpulannya mengkui dia tidak menangkap cinta karena dia tidak mendalami Islam dengan cintanya. Itu Rasulullah itu. Makanya kita hanya belajar sunnah Rasul, tidak belajar sirah Rasul. Kita tidak belajar Muhammad sebagai manusia. Kita tidak belajar hatinya Muhammad bagaimana, sengsaranya bagaimana. Rasulullah kalau panas sampai 53 derajat Celcius. Iso kowe ngalami. Abu Bakar ndemok ngene iki tangannya ditinggal diinggati ngene iki saking panasnya. Ya Rasulullah, kenapa Allah memberi panas sampai sedemikian? Rasulullah mengatakan, karena berkah Allah kepadaku juga sangat tinggi, maka panasku juga harus sangat tinggi. Begitu. Itu Rasulullah sengsaranya luar biasa. Anda apa to kowe iki sengsaramu, apa to ming paling bon ning warung. Kredit ora iso mbayar paling kuwi apa to ya? Rasulullah itu putune dipateni wong. Ditugel gulune, sapa sing putune dipateni wong? Jadi jangan pernah merasa sengsara wahai manusia, karena kesengsaramu tidak ada seujung jari kelingking dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Anak, dia tahu loh yang akan bunuh cucunya itu adalah anaknya Muawiyah. Dan Muawiyah itu ketika perang Fathu Mekah menang, itu Muawiyah diampuni dan bahkan diigo untuk nikah. Padahal dia tahu nanti setelah dia nikah punya anak, anaknya akan bunuh cucunya. Bayangkan, kalau kita kan pateni sik, mudar po, kan gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau Anda merasa susah hidupmu, tertawalah. Karena sesusah-susah hidupmu tidak sebanding sedikit pun dengan sunnah Rasulullah. Gue tahu ngeleh nganti watumu diganjel ini orang tahu tau gue. Handphonemu selek ini ora iso tuku pulsa apa piye. Orang sekarang tidak percaya kepada berkah Allah, orang sekarang tidak percaya kepada cinta Allah. Orang sekarang selalu bertransaksi ekonomi dengan Allah. Padahal transaksi itu adalah peristiwa paling buruk. Semua orang yang beli inginnya lebih murah. Jadi kalau kita beli 100.000, dia pengennya mau saya kalau beli 70, tapi karena harus 100 ya sudah dia kasih janjane ora ikhlas. Ya ra. Kowe nek dodol karepmu luwih gede. Ya ra. Dadi kowe kepeksa nrimo semono janjane kowe ora ikhlas. Jadi orang bertransaksi itu aslinya ada ketidakikhlasan di dalam dirinya. Makanya kalau bertransaksi itu seperti Rasulullah, tapi ya kowe ora kuat. Rasulullah iki aku kulake semene, lemu ngekeki aku badi sepiro manut. Aku nek gawe warung kaya ngono ku modar selet seminggu wis bangkrut kowe. Tutup kowe kan gitu. Tapi begitulah teman sekalian, belajarlah bercinta. Bercinta itu jangan pakai bahasa Inggris make love. Itu bukan bercinta, itu bersetubuh namanya. Nek bercinta itu something software, something rohania. Maka temukanlah Allah. Masa jadi gini, nyun sewu ya. Saya jawab beliau. Jadi kalau saya mengidentifikasi begini, ini tidak ada pelajarannya, tidak ada bukunya ya. Tidak ada bukunya, tidak ada. Dari mana itu bahannya? Ya dari saya. Apa dalilnya dari mereka? Kowe nek takon aku aja ngono ya saka aku kuwi.
Lah dulu apa? Sumbernya ya aku iki mau. Anda pikir ada sarjana yang halal? Ini mau jadi dokter nih, sudah S2 nih, master nih, ya. Berarti ada promotornya yang juga sudah dokter, gitu. Oke, dokter yang promotor beliau dulunya punya promotor dokter. Terus dokter, ada promotor, terus katakanlah sarjana dilantik oleh sarjana yang pertama yang ngelantik siapa? Nggak sah toh? Nggak sah. Jadi tidak ada sarjana yang sah, wong sarjana yang pertama nggak sah kok. Batal kabeh gue. Nek gue pengen orang angel, ngene wae aku sing nglantik sing pertama, ngono wae wis. Ben sah wis, ngono kan. Tapi kita jangan GRJ teman-teman sekalian, sebenarnya inti dari pelajaran kita malam hari ini adalah bekal hidup nomor 1 itu tawadhu. Tawadhu itu kalau soal ilmu jangan sok tahu. Kalau soal kekayaan jangan sok sugih. Nek dalam urusan kesolehan ojo njur kemalim-malim, ojo njur apa jenenge kuwi? Semuji suci. Ojo njur kuwi ceramah seolah-olah iki wong pekok kabeh, wong maksiat kabeh terus qala Rasulullah ya. Enggak boleh itu ya, haram itu ya, haram. Buang itu, gitarnya buang, dibakar, dijual aja. Ojo sik to, ojo metutu. Semua manusia itu yang dia tahu cuma satu, yang tidak tahu lebih dari 1000, mungkin 1.000.000, mungkin 1.000.000. Tolong tahu itu. Bahwa yang Anda tidak tahu itu jauh lebih banyak daripada yang tahu. Bagaimana Anda mau sombong? Yang Anda tidak punya jauh lebih banyak daripada yang Anda punya. Jadi jangan pamer kekayaan, kepandaian, kekuasaan, kekuatan. Bahkan kebaikan pun tidak boleh dipamerkan, apalagi kekayaan. Kalau Anda pamer kebaikan namanya riya, namanya takabur. Takabur hanya boleh kepada masalah, tidak boleh kepada manusia. Takabur itu artinya ngedeni, ngendas-ndasi. Nah, Anda harus takabur kepada masalah yang Anda hadapi. Anda harus lebih besar dari masalah. Jadi nomor 1 adalah Anda harus tawadhu. Nah, karena Anda tidak tahu. Apa yang Anda ketahui di dunia ini apa toh? Kowe ngerti apa toh jane? Apa tuh yang kamu ketahui? Yang kamu ketahui itu pengetahuanmu, persangkaanmu, dzonmu. Kita tuh taunya dzon. Gitu ya. Contohnya gini. Apa ya? Anda mau jualan nasi besok pagi, tahu akan laku berapa? Anda jadi presiden tahu kapan berakhir? Sampai 2019 apa enggak sampai? Tahu enggak? Saya tidak punya kehendak loh ya, jangan dibilang ada tulisan sekarang, Cak Nun marah. Jokowi jangan sampai 2019, ono tulisan ngono kuwi. Gek aku tahu ngomong ngono kuwi kapan? Aku iki ono Indonesia ora patheken. Aku ora ngurusi presiden dan Indonesia tidak bisa dijawab dengan pergantian presiden. Persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekedar seorang presiden diganti. Mbok tekek kok ganti kadal, mbok kadal kok ganti boyo, boyo kok ganti belatung podo wae. Ya, jadi saya tidak mengurusi itu. Saya mengurusi manusia. Mudah-mudahan anak-anak muda ini 10 tahun, 15 tahun lagi menjadi pemimpin Indonesia yang tidak seperti sekarang. Nah, jadi makanya Isra Mi'raj ini kan masih Isra Mi'raj suasananya. Itu Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan tidak naharon. Ngopo to kok dadak lailan ki? Ada kemarin di mana yang tanya di UTY, mbok siang aja supaya orang pada tahu. Itu ada yang bilang gitu. Ya kowe wae dadi Gusti Allah apa piye ngono. Kok ngenyang lah kowe kok gelem dadi kowe, mbok kowe dadi anake Jokowi apa anake Pak Harto gitu loh. Jadi gini Mas, mari kita cari kenapa Allah nahar lailan. Oke, lailan itu tidak harus malam hari, lailan adalah malam hari adalah tidak ada matahari adalah kegelapan. Kalau siang terang, kalau malam gelap. Aku sekarang tanya, yang mana yang terang pada hidupmu? Kamu jualan tidak tahu laku berapa? Kamu kawin tak tahu punya anak apa tidak? Kamu sudah tiduri istrimu pasti punya anak? Enggak, jadi gelap semua.
Kamu main sepak bola tahu nanti akan menang aku kalah. Semua gelap, semua itu malam hari. Di depan kita itu kegelapan. Satu-satunya jalan adalah memohon Allah mencahayai kita sehingga kita bisa berjalan ke depan. Karena semua di depan nanti itu kegelapan. Kue turu mesti tangi, sing nangeke sapa? Wong itu ditangeke, orang itu dibangunin siapa ndak pernah mikir, Pak. Dia pikir dia bisa bangun sendiri nganggo alarm. Jadi alarmnya Allah gitu. Kan gitu. Kita tuh enggak tahu apa-apa. Anda sekarang sama Anda nanti beda, Mas. Anda sekarang sama Anda besok pagi beda karena udara yang bertemu dengan kamu sudah berbeda tadi dengan besok pagi. Selama sekarang sampai nanti pagi itu ada partikel-partikel yang bertemu yang menimpamu yang tadi tidak menimpamu. Tadi partikel-partikel udara tidak membawa rezeki Allah, mungkin nanti jam 2 malam Anda ditimpa satu partikel udara yang membawa rezeki. Bisa enggak? Bisa. Jadi kita lahir setiap saat, kita lahir terus-menerus. Jadi mari kita tawaduk karena kita enggak tahu. Kalau Allah diingkari, Allah masih sabar. Sengko ngenteni ning neraka wae. Tidak kono lek kono tidak tak kelek. Itu. Kalau Anda menghina Al-Qur'an, sudah banyak di Indonesia orang menghina Al-Qur'an, silakan, Allah masih sabar. Anda melecehkan Nabi Muhammad, di seluruh dunia orang melecehkan Nabi Muhammad, monggo enggak apa-apa. Tapi Allah itu, ya Allah, sekarang diem-diem Allah itu gini, juara-juara dunia tinju, MMA, UFC, sepak bola, orang Islam. Jadi pusing Perancis itu anti-Islam mau dikasih Zidane. Kan gitu. Itu kan cuma ngasih satu pemain. Sekarang pemain-pemain sepak bola Eropa yang agama Islam banyak. Itu juga jangan bangga, itu Allah bikin dagelan. Allah kowe iki minta ke Zidane wis beres. Sekarang ada Habib Nurmagomedov itu juara kelas ringan UFC itu. Itu orang Rusia beragama Islam dan dia sangat Islam, sangat taat sembahyang dan sangat tidak mau bertanding kalau bulan Ramadan misalnya. Islam dia lelet neng Indonesia neng saiki Islam neng kampung-kampung ki tumbuh. Meskipun kadang-kadang yang jengkel ke azan ra koordinasi. Sekali azan 5 coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Siji lagu iki wah ora karu-karuan dan saingan masjid satu sama lain. Betul enggak? Banter-banteran kadang-kadang ada masjid corongnya didepke nang masjid siji nih. Ya ra? Jadi kemarin kakak saya, Cak Fuad itu bercerita di Malang, dia ceramah di sebuah masjid, tapi tidak bisa didengarkan oleh orang di masjid itu karena corong dari masjid sebelah lebih keras suaranya daripada masjid orang di masjid itu. Iki wong Islam jane karepe piye gitu. Tapi ya monggo lah. Itu ya lumayan lah daripada tidak ada azan. Gitu. Kan azan ini ujung tombak dan satu-satunya kekayaan Islam. Arep politik kalah, ekonomi kalah, isi azan wae ben nyiksa wong. Masuk azan ya ora entuk kan gitu. Gus Dur kan marah. Kadang-kadang sopo kayak azane aku ora ben wae ben modar kena ngono wis. Kekuasaannya tinggal azan. Wong cilik barang jadi tukang parkir kan prite banter banget kayak. Ora duwe kuasa ning garis semprit ki prit ngono kae wah. Aku lega banget berkuasa. Banter barang kayak prit ngono kae karena apa? Karena itu sisa kekuasaan kita, sisa otoritas kita. Gitu ya, arep ngapa meneh. Gitu loh. Kan lumayan ditaati mobilnya, prit, kiri ya lumayan kok. Aliane ra iso kuasa. Adzan yang ngono banter kae. Gitu. Ya ora apa-apa nek aku wis ben wae ra apa-apa lumayan lah. Gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita jangan sombong, kita tidak tahu. Tadi saya bilang kalau Allah Nabi dilecehkan, kitab diremehkan, fiksi, gitu. Fiksi. Kamu pikir ada yang tidak fiksi selain Allah? Kamu kan cuma karangan. Allah ngarang kamu. Suatu hari dibusek. Aku emang fiksi kapan? Dunia ini, seluruh dunia alam itu cuma fiksinya Allah. Nggak usah ngomong fiksi kok makan fiksi. Fiksi kok nuduh fiksi. Ya, kamu sendiri fiksi kok. Sing ora fiksi apa? Semua fiksi. Kalau mau ngomong fiksi, semua itu karangan Allah. Semua ini secara fisika hologram. Anda itu tidak ada. Anda itu komposisi dari hal-hal tertentu sehingga tampak seperti Anda. Jane ora. Cahaya ini tidak ada. Cahaya ini adalah
gejala yang dipantulkan oleh partikel-partikel udara yang sampai di mata Anda sebut cahaya. Cuma cahaya tidak ada. Kabeh iki jane mung fiksi. Gitu loh. Aja njur wis rabi kok ora di aku ra fiksi kok kemau. Ya aja njur ngono kuwi ya toh. Ya. Maksud saya kalau kita ngomong-ngomong fiksi beneran ya semua fiksi. Gitu loh. Memang tidak bisa, misalnya Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan sabda ini dari Allah gini, kita tidak bisa ngecek. Tapi kalau Quran Anda bisa verifikasi. Ada proses, ada sanadnya, ada riwayatnya, ada asbabun nuzulnya. Dan Allah sendiri berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kita tenang, udah silakan. Dengan mudah loh Mas memalsukan Quran. Anda nyetak satu surat diganti satu kata. Tidak kelihatan kalau cuma cetakannya. Tapi lihat tuh. Hafidul Quran sekarang berjuta-juta banyak. Quran itu aneh. Dia itu sastra yang aneh. Ono siji sing ora ganjel wis, ora penak. Jadi tidak bisa Quran dipalsukan, nanti iso dipalsukan tapi besok konangan lagi. Jadi Al-Quran itu betul penjaga kita. Kalau tidak ada Al-Quran yang dijaga sendiri oleh Allah, kita tidak mampu menjaganya. Jadi Alhamdulillah itu. Jadi sebenarnya tahfidzul Quran itu bagus, kadang-kadang ada jeleknya, tapi saya tetap memilih tidak apa-apalah. Jeleknya itu misalnya gini, timbang daripada menafsirkan ruwet, sudah dibapalkan aja gitu ya. Kan gitu, sekarang itu kan kita itu kan malas, daripada memikirkan, yang sudah daripada faksa wal mungkar bias, pokoknya sementing sholat. Akhirnya sholat menjadi parameter utama orang Islam. Padahal parameter orang Islam bukan sholat. Sholat itu alat untuk tanha anil fahsya wal munkar. Jadi parameter Islamnya adalah pada tanha anil fahsya wal munkar, bukan pada sholatnya. Sholat itu input, tanhanya, tanha anil fahsya wal munkarnya output. Tapi udahlah daripada repot, yang penting sholat rajin, udah beres kan gitu. Aslinya ada unsur kemalasan yang menghasilkan itu semua. Ya, tapi usra popo manfaatnya juga besar. Dengan orang hafal Quran, ada pemalsuan sedikit keroso Mas, ketoro Mas, tidak bisa, tetap ketahuan. Karena ada pertandingan di Amerika. Kalau Pak Pendeta bisa menghafalkan satu bab saja dari Perjanjian Baru, saya hafalkan satu juz dari Al-Quran, saya akui. Wis ngene wae, UD 45 apalke. Preambul. Nek kowe iso ngapalke wis. Tapi teman sekalian, jadi mari kita rendah hati. Kalau Anda rendah hati, kalau Anda tawadhu, Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada yang orang rakus, yang orang berambisi. Gitu ya Bu ya. Percaya ya. Anda tadi mengatakan kenikmatan dunia, kamu pikir kenikmatan itu manis. Saya pahit itu nikmat. Arep piye kowe? Modar ta kowe? Karena nikmat itu tidak pada manis atau pahitnya, tapi pada konsepmu. Kalau engkau menemukan bahwa pahit itu lebih bermanfaat, maka pahit itu nikmat luar biasa. Maka saya minum pahit. Sak pahit-pahitnya gini, tak untale gini. Ini tak umbene. Dan tidak akan saya hilangkan sisa pahitnya. Karena nikmat itu saya bawa entah berapa hari tetap pahit. Itu yang penak. Nek legi itu sebentar aja wis ora enak ta, Bu. Minum itu yang baik, yang bagus itu pahit. Hidup itu yang bagus itu ya pahit. Lebih ya, gue harus manis-manis terus. Jadi kalau istri gimana-gimana, suami gimana, bersyukur. Alhamdulillah aku diberi kepahitan. Anak gue niru aku mengmodar toh ya. Wes ora lah gitu ya. Jadi Bapak sekalian, tidak ada ajaran baku kecuali dari Allah. Sehingga omongan saya, omongan ustadz, omongan ulama, omongan siapa saja jangan dijadikan pedoman. Dia hanya bahan, omongan saya hanya bahan untuk kamu pertimbangkan sampai kepada qot'inya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya jangan dijadikan orang yang membawa ajaran, saya tidak punya ajaran. Saya mengajak Anda untuk sampai kepada pangkalnya kebenaran, yaitu al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Gitu ya, teman sekalian, tak dongake kabeh yang datang setia seperti ini. Allah la azidannakum, ditambahi rezekine. Ditambahi tenange, ning ora ditambahi bojone. Ditambahi anake, oke Bu nggih. Nek tambah anake tambah rezekine, ya. Mak anak sing akeh. Ojo manak apa ya? Punya anak yang sebanyak mungkin. Ora apa-apa, sing aku 15 bersaudara. Saya nomor 4.
Jadi ibu saya itu, Bu, mboten pegel sampean pilih Mas, koyo nguyunun gitu. Nglairno wis koyo wong nguyuh niku. Brujul, 15 ping 15 Mas. Sejak umur 13 tahun ibu saya sudah punya anak kakak saya. Terus saya nomor 4, saya lahir ketika Ramadan orang sedang tadarus, saya lahir. Ibu saya tidak pakai dukun, tidak pakai dokter, tidak pakai siapa-siapa, dilahirkan sendiri saya. Terus aku metu terus, lu sampean iki dhewe ta Bu, ngono aku terus. Lah dia sendirian kan kasihan, saya lahir kok dia sendirian, kok enggak dibantu siapa-siapa gitu. Baru setelah itu saya panggil, ya inilah aku lahir kan gitu baru. Baru ayah saya datang, begitu ayah saya nangis, wah gitu, kok kui ayahku kan gitu. Jadi bayi nangis itu karena kaget lihat bapaknya gitu loh. Ya enggak tuh guyon rek. Mosok bayi orang nangis, saya bayangin kalau bayi mau coba puisi. Lahir cek, aku ini binatang jalang motor.